Nah, ya enggak. Tapi hakikatnya baik sekalian, ilmu tidak bisa dijual. Semua bisa membeli ijazah, semua bisa. Bahkan PIN sendiri di kamar pun bisa. Namun ilmu tidak bisa. Maka dari itu, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allah menjadikan syarat untuk menjadi khairul bariyah. Salah satunya adalah ilmu. Yang dimana ilmu ini tidak bisa diakses sembarang orang. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh yang hanya bisa mengakses ilmu ini. Bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki jabatan tinggi, bukan orang yang memiliki regulasi yang masya Allah, tapi orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dan ilmu memiliki keterkaitan. Salah satu ayat Bapak Ibu sekalian, illa dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Selanjutnya, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kembali lagi ketemu kita. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Asy-Syaikh Abdul Wahhab rahimahullahu taala mentafsirkan amanu sebagai orang-orang yang berilmu. Karena sekali lagi, ilmu tanpa iman akan berakhir kesesatan. Iman tanpa ilmu hanyalah sebuah hayalan. Ilmu tanpa iman hanya akan berakhir kesesatan. Dan iman tanpa ilmu hanya sebuah hayalan kosong. Ada banyak orang pintar tuh. Di Indonesia ini, Pak, tidak kekurangan orang-orang pintar. Orang pintar di Cibubur banyak. Lulusan dari universitas ternama. Namun betul, salah satunya itu. Namun yang disayangkan sedikit dari mereka, kecuali yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki iman. Ilmunya banyak tanpa iman, akhirnya apa? Kesesatan, menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang lain. Maka dari itu dua hal ini saling melengkapi, ilmu dan iman. Ayat selanjutnya, bal, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul kalimat ilmunya ada Bapak Ibu? Ada. Mu'tam. Sebagian banyak atau sebagian besar mufassir mengartikan kata ilmu dalam ayat ini sebagai iman. Sebagai iman. Maka dari itu, ilmu tidak akan bisa lepas dari iman. Iman pun tidak akan bisa lepas dari ilmu. Maka dari itu setiap Bapak Ibu sekalian baca surat Al-Bayyinah ataupun surat-surat yang lain bertemu dengan kata amanu, yu'minun, tu'minun, maka hadirkan selalu makna bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu itu bukan hafalan, Bapak Ibu, supaya tidak salah paham. Mohon maaf nih Pak, saya tidak lulus S1 misalkan. Mohon maaf, saya tidak sekolah dulu. Apakah saya termasuk ahli ilmu? Tidak. Ilmu itu bukan hafalan. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam maqalah masyhurah, "Laisa al-ilmu ma hafidh, al-ilmu ma nafa'." Ilmu itu bukan yang ada di sini di hafalan ataupun dalam kertas catatan. Ilmu adalah yang mendatangkan kebermanfaatan. Setuju? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah memiliki catatan, sudah memiliki hafalan, maka akan tugas wajib supaya ilmu ini menjadi iman, yaitu sertai dengan amal, supaya ilmunya tidak gantung begitu saja. Ilmunya harus dengan amal supaya kuatnya menjadi iman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kita temukan benang merahnya bahwasanya ada hubungan erat antara iman dengan ilmu, yang dimana keduanya menjadi salah satu syarat untuk menjadi khairul bariyah.
satu-satunya perintah, apa itu sekalian? Satu-satunya perintah, garis bawahi, satu-satunya perintah yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW untuk meminta tambahan hanya ada dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala belum pernah memerintah Nabi SAW supaya umurnya ditambah. Allah Subhanahu wa taala belum pernah memerintah Nabi supaya hartanya ditambah. Allah Subhanahu wa taala belum pernah memerintah Nabi SAW supaya istrinya ditambah. Namun satu-satunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memohon tambahan hanya dalam ini. Dan tambahan ini hanya tambahan ini. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, tentunya dalam kaidah Al-Qur'an setiap lafaz tidak terurus atau tidak terkhusus pada lafaznya saja, namun memiliki makna yang umum. Al-ibratu laisa bi khusus as-sabab walakin bi umumi al-lafaz. Perintahnya hanya untuk Nabi namun mencakup kita semua. Wa qul rabbi zidni ilma. Selanjutnya, ilmu itu sendiri adalah ibadah. Menuntut ilmu ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah ibadah. Mengajarkan ilmu adalah ibadah. Menulis, membaca, mendengarkan, menyimak ilmu adalah ibadah. Secara keseluruhan ilmu itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada ayat ini, kira-kira majelis ilmu itu sampai kapan? Sampai asar atau sampai maghrib? Sampai akhir ayat. Siap, Ibu, sampai akhir ayat majelisnya? Siap. Enggak pegel-pegel, Ibu? Ada rahatnya lah ya. Ada rahatnya lah ya. Sesi kedua insya Allah sampai asar, tapi tolak boleh ilmu sampai akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada satu poin, yaitu yakin. Kata yakin artinya adalah mau. Tidak seperti yang ditafsirkan oleh beberapa orang, yakin itu yakin. Jadi kalau sudah yakin, tidak sholat. Kalau sudah yakin, tidak hadir ke majelis. Kalau sudah yakin, tidak datang lagi di kolam murid. Tidak. Yakin dalam ayat tersebut adalah mau. Maka karena ilmu adalah ibadah sampai akhir hayat, maka ilmu pun sampai akhir hayat. Walaupun itu aja sebenarnya, diulang-ulang terus. Karena pengulangan ilmu juga adalah ibadah. Salah satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Ma amilallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din." Allah tidak memberi seseorang anugerah lebih utama selain pemahaman ilmu terhadap agama, ibadah. Mubidah. Beribadah kepada Allah yang paling afdal adalah disertai dengan ilmu. Jadi rajin sholat saja tidak cukup, perlu ilmunya. Rajin sedekah saja belum cukup, perlu ilmunya. Baik kepada pasangan, di sini mungkin ada yang datang bersama pasangannya. Ibu baik kepada bapak, bapak baik kepada ibu, belum cukup kalau tanpa ilmunya. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ilmu yang kita maksud adalah ilmu yang bermanfaat dan yang akan berbuah khasyah, yang menjadi tujuan akhir daripada khairul bariyah, dari kalimat khasyah rabbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 27, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Para ulama itu bukan hanya yang pakai sorban putih,
kepalanya Bapak Ibu sekalian. Para ulama itu bukan hanya yang janggutnya panjang. Para ulama itu adalah yang memiliki ilmu. Bapak Ibu sekalian, keluar dari majelis ini punya sesetik ilmu, masuk ke dalam kalangan ulama Bapak Ibu sekalian. Tapi sabar dulu, jangan sampai mengeluarkan fatwa langsung ya. Balik dari sini, ambil mikrofon di masjid musala, keluarkan fatwa. Insyaallah. Jadi orang yang paling berilmu adalah orang yang paling khasyah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam didatangi tiga pemuda. Tiga pemuda ini fans beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat takjub kepada ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari tiga orang melihat bagaimana ibadahnya Nabi, kualitas ibadahnya. Kemudian tiga ini bergabung, berembuk, mengeluarkan suatu kesimpulan. Kalau Nabi saja yang diampuni oleh Allah ibadahnya gini, bagaimana kita? Kemudian salah satu dari pemuda itu bilang, kalau gitu dari hari ini saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Puasa selamanya. Salah satunya lagi nggak mau kalah. Kalau gitu saya tidak akan nikah supaya saya fokus pada ibadah. Satunya lagi nggak mau kalah Bapak Ibu sekalian. Kalau gitu saya nggak akan tidur. Saya sholat malam terus hingga celetukan dari tiga orang ini sampai kepada kuping baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjawab, "Fawallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Sesungguhnya aku adalah manusia yang paling memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling bertakwa. Namun aku berpuasa dan berbuka, dan aku sholat dan aku pun tidur, dan aku pun menikahi perempuan. Garis besar dari riwayat ini, ketika Nabi SAW mengatakan, "Inni la akhsyakum lillah." Sesungguhnya aku adalah manusia yang memiliki rasa khasyah. Tidak heran Nabi SAW menjadi manusia yang terbaik, khairul bariyah. Kenapa? Karena khasyah. Nabi SAW pernah bersabda, "Lau araftum ma a'rif la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah SAW, maka tangisan kalian akan lebih banyak daripada tawa kalian. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling memiliki rasa khasyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, satu makalah yang mungkin menjadi acuan kita untuk menuju sifat khasyah itu adalah makalah yang dinukilkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisal ilmu bi kasratir riwayah, innamal ilmu al-khasyah." Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan hanya tentang seberapa banyak majelis, sekali lagi. Ilmu itu bukan hanya seberapa banyak riwayat yang kita hafal di luar kepala. Ilmu itu bukan hanya sekedar catatan gunung mungkin di rumah kita. Ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita tahu. Ilmu itu adalah khasyah. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang sesungguhnya yang sedang kita cari di majelis ini dan majelis-majelis ilmu yang lain. Selanjutnya,
Ba'du salaf sebagai salaf mengatakan man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia lebih memiliki rasa takut kepada Allah. Maka mungkin semua orang bisa mengucapkan lisannya, saya orang paling beriman, saya orang paling berilmu, saya khasyahnya 100%. Tapi khasyah itu tidak bisa diuji, tidak bisa dilihat dan hanya dengan lisan, tapi dari rasa. Dan rasa itu hanya kita dan Allah yang tahu. Seberapa besar rasa takut kita kepada Allah, sebesar itulah ilmu yang kita punya. Walaupun hanya satu ayat. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar banyaknya ayat yang kita hafal. Ilmu itu seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita hafal. Mungkin orang-orang di atas sana yang sering mengambil uang-uang kita itu hafal betul hadisnya, hafal betul dasar hukumnya, pasal-pasalnya sudah lengkap di luar kepala. Kenapa masih berani? Karena tidak memiliki rasa takut. Itu yang saya angkat. Maka dari itu perubahan mungkin kita bisa mulai dari sisi menanamkan rasa takut selalu dalam hati kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Ra'sul ilm khasyatullah. Ra'sul ilm khasyatullah. Inti pokok daripada ilmu itu adalah khasyah, rasa takut. Jadi sebelum kita memiliki rasa ini di dalam hati kita, tambah terus ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Tambah terus menghafal, tambah terus membaca, tambah terus menuntut ilmunya supaya kita sampai pada poin khasyatullah. Dalam surat Al-Ra'd ayat 21 sampai 23 penjelasan tentang apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki rasa khasyah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Walladzina yasiluna ma amara Allah, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Silaturahmi, ibu kepada bapak, bapak kepada ibu, anak kepada orang tua kepada anak, dan sebagainya, saling menghubungkan silaturahmi. Kata yang ingin kita ambil dari ayat ini adalah wa yakhshawna rabbahum, yaitu mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ganjarannya Bapak Ibu sekalian? Jannatu adnin. Jannatu adnin. Sama atau tidak dengan surat Al-Bayyinah? Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Sama, memiliki keterkaitan. Dua ayat ini kalau kita tadabburi bersama memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jannatu adnin yadkhuluna, apakah mereka sendiri yang masuk ke dalam surga Aden ini? Ada tambahan Bapak Ibu sekalian. Wa man salaha min abarihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan mereka akan masuk ke dalam surga bersama siapa Bapak Ibu? Bersama orang-orang soleh dari asal usulnya, nenek moyangnya, tidak hanya ke atas, beserta istri-istrinya, juga anak cucunya yang soleh. Jadi selepas majelis ini, wajib pertama setelah Bapak Ibu sekalian merasakan setitik khasyah dalam hati kita semua, sebarkan langsung, sebarkan kepada siapa? Orang-orang tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, agar kita mendapatkan fadilah dari ayat ini. Jannatu adn, kita masuk bersama istri,
bersama suami, bersama anak, cucu dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, khulasah rangkuman intisari dari pertanyaan besar, siapa manusia terburuk dan siapa manusia terbaik adalah ulaika hum khairun bariyah. Siapa mereka? Dzalika liman khasyya rabbah. Manusia terbaik adalah manusia yang memiliki kualitas khasyah paling tinggi. Manusia terbaik adalah manusia yang memiliki kualitas khasyah dalam hatinya paling tinggi. Semakin Bapak Ibu sekalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin baik kualitas diri Bapak Ibu sekalian atau kita semua. Karena seperti yang kita singgung di awal tadi, kita sebagai sebuah komunitas memiliki cap khairul umam. Kita sebagai personal penciptaan, kita diciptakan sebagai manusia yang terbaik. Tinggal kita mengolah, merespon apa yang kita dapatkan. Jadi manusia yang terbaik adalah ketika ilmu bertemu dengan amal yang menghasilkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah dibangun di atas ilmu yang bermanfaat. Maka semakin banyak ilmu, semakin banyak amal soleh, semakin tinggi rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan dari kalimat khasyah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti yang kita sebutkan tadi, rasa takut ini adalah pemacu untuk menjadi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ada surat Al-Mudaththir ayat ke-37. Liman syaa minkum an yataqaddam au yata'akhkhar. Liman syaa minkum an yataqaddam. Al-Mudaththir ayat ke-37. Liman syaa minkum an yataqaddam au yata'akhkhar. Yang artinya, barang siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur, kendalinya ada dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, perubahan itu adalah sebuah keharusan. Berubah itu adalah sebuah keharusan. Namun berubah menjadi lebih baik adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat mungkin nanti jeda sebelum sholat asar kita pergi ke hammam, kamar kecil, ada cermin yang besar sekali. Kita lihat bagaimana wajah kita saat ini, bandingkan dengan wajah kita 10-20 tahun sebelumnya. Langsung berubah atau tidak Ibu? Berubah atau tidak Bapak? Banyak atau tidak yang berubahnya? Banyak banget atau banyak banget? Banyak banget. Yang tadi mungkin berseri-seri kita sudah mulai mengerti warnanya sedikit. Yang dulu belum ada garisnya, mungkin sekarang garisnya mulai banyak. Jadi perubahan itu sebuah keharusan seterusnya. Tapi berubah yang menjadi lebih baik adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Pilihannya cuma ada dua. Ya taqaddam, ya ta'akhkhar. Tidak ada stay, tidak ada tetap, tidak ada yang bagi tidak. Misalkan kalau kita semua keadaan kita pada hari ini sama persis dengan keadaan kita sebelumnya, itu Ibu Bapak Ibu sekalian bukan tetap, bukan stay, tapi tertinggal.
ya ta'akhir. Kenapa? Karena waktunya terus berjalan, bilnya terus muter, argonya terus maju, tinggal nanti dihisab. Maka dari itu pilihan cuma ada dua, ibu bapak jadi soleh atau ibu bapak jadi soleh banget. Tidak ada pilihan ketiga. Ibu bapak menjadi soleh solehah atau ibu bapak jadi soleh solehah banget. Mau pilih yang mana, Bu? Terpilih. Terserah Bapak Ibu sekalian. Kendalinya di tangan Bapak Ibu sekalian. Liman syaa minkum an yataqaddam aw yata'akhir. Yang mau maju pilihannya cuma dua. Jadi soleh atau jadi soleh. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma ij'alna 'allamna al-yawma hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berbuah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairal jazaa. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.